bisa izin konfirmasi, bisa diceritakan buat nggak Bu terkait anak NS itu yang meninggal itu Bu? Sakit aja, sakit panas. Kalau kemarin sih ada informasinya dari saksi Pak Surahmat yang diperiksa, yang di BAP di Polsek, tapi tidak memberikan ya bukti otentiknya, hanya melihat dari HP kalau anak itu didiagnosa kanker darah, leukemia autoimun, begitu informasinya itu aja. Jadi pure sakit penyakit. Kalaupun itu ada kulit itu Yang ngelepuh akibat itu dari Bu? panas. Iya, itu akibat dari panas dalam aja. Iya, Pak. Ya, dari panas dalam karena kanker darah itu informasi dari saksi kemarin itu begitu. Di media sosial kan cenderung banyak netizen yang mengarah ke Ibu. Itu seperti apa Bu? Iya. Ya, jadi itu mungkin bapaknya waktu itu sebelum ada diagnosa yang sebenarnya, jadi bapaknya itu ya kelihatannya gitu langsung video dikirim ke Pak Ustadz guru ngajinya, terus sama Pak Ustadz guru ngajinya diteruskan lagi ke Pak Haji Isep. Nah, Pak Haji Isep langsung datang ke situ, langsung interogasi anak ya biar ngaku begini begitu, padahal anak itu kan sudah dalam keadaan sakarat lah gitu, udah dalam Kritis keadaan ya? palayaran. Iya. Jadi kan mungkin itu mamah-mamah itu kalau menurut saya dan yang lain itu karena manggil aja sesama, mungkin biar saya yang menjelaskan atau apa gitu, namanya anak udah selang-seling mungkin Pak. Nah, belum ada apa-apa langsung diupload, mungkin termasuk sama Pak Haji Isep di share ke grup sana sih. Nah, akhirnya ya itulah sama netizen digoreng kayak begitu. Katanya pernah bertengkar sama anak angkat Ibu ya? Apa anak asli? Oh, itu sama anak angkat, tapi ya itu namanya bertengkar itu aja, namanya anak-anak, udah biasa, bukan sekali itu aja, ya namanya anak saudara kan gitu, ada perselisihan paham, ya suka baik-baikan lagi kan gitu. Sekarang udah menyoroti ke Ibu, netizen semuanya gitunya, mengarahnya. Sikap Ibu bagaimana Bu? Seperti apa Bu? Ya kalau saya kan pasrah aja, Allah yang maha tahu kan gitu. Kalau memang ini membuat anak saya tenang, ya apa boleh buat. Aturan aturan di Indonesia ini, aturan negara atau aturan manusia kan bisa dirubah, bisa dibuat-buat. Kalau aturan Allah kan tidak. Ya saya pasrah aja gitu. Ya mudah-mudahan aja ada keajaiban, mudah-mudahan kebenaran bisa diperlihatkan gitu. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Dengan adanya diotopsi, dengan adanya diviralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial begitu. Kalau benar-benar sayang ke anak, apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Oke.
Kecurigaan ada, tapi kita tidak bisa menuduh. Ya makanya saya mau melakukan otopsi biar jelas nanti hasilnya. Awal ketahuannya itu seperti apa sih Pak? Ya awal ketahuannya saya ke Sukabumi sehari semalam. Pas pulang sebelum berangkat kan belum terjadi apa-apa. Maksudnya kulitnya belum hancur, belum gimana. Terus istri saya nelpon, ya pulang, sengaja sakit panas. Saya pulang. Pas saya pulang memang sangat jauh dengan sebelum keberangkatan saya, kondisi anak Kondisi saya. normal gitu. Iya. Dan awal mulanya juga ini sudah dilaporkan ya. Nah terus Pernah begitu, terjadi ya? nah, dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Nah, saya laporkan ke Polres Pelabuhan Ratu, ke PPA. Teman istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporan yang itu pun belum dicabut sampai saya di Polres. Tahun berapa itu Pak? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1 SMP. Luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Yang tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Sayangkan sudah diundang, kita sangat-sangat Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.